Modul fotovoltaik atau yang lebih kita kenal dengan panel surya jadi pembangkit energi terbarukan yang gencar dibangun sesuai dengan akselerasi net zero emission 2060. Nah, menurut riset ESDM tahun 2023, potensi energi surya sendiri mencapai 3.294 gigawatt. Dengan potensi sebesar itu, PLTS menjadi pilihan utama sebagai sumber alternatif listrik kita. Namun, pengoperasian EBT ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Apa saja sih faktor-faktornya? Keep watching, guys. Hai sahabat Radius, Saya Regina. saya Raka. Kami adalah Gen Z. Kami dari Radius. Kami adalah Gen Z. Radius. Kami adalah Gen Z. Radius. Gen Z Radius. Udah. Kebanyakan. Oke, Rak. Kita sebagai calon generasi emas 2045 bukan tidak mungkin di masa depan sumber energi listrik kita beralih ke EBT atau energi baru terbarukan. Nah, karena itu mengerti akan pengoperasian maupun maintenance-nya jadi penting. Kali ini kita ingin bahas topik ini yang berkaitan pada pengaruh kondisi lingkungan terhadap daya listrik keluaran pada panel surya. Nah, Rak, apa aja sih kondisi lingkungan yang mempengaruhinya? Nah, gini Regina, Ya. panel surya sebagai salah satu solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari yang jatuh di permukaan panel. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima panel, semakin besar pula daya listrik yang dapat kita hasilkan. Nah, sebaliknya, kondisi cuaca mendung atau berawan yang menghalangi sinar matahari dapat menyebabkan penurunan signifikan pada keluaran daya. Hal ini menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik memiliki hubungan yang sangat erat atau dalam hal ini berbanding lurus dengan tingkat radiasi sinar matahari yang diterima. Penting perencanaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk melakukan pengukuran radiasi matahari secara akurat sebelum merancang dan membangun instalasi. Begitu pula saat monitoring berkala setelah sistem beroperasi. Adapun beberapa alat instrumentasi untuk membantu dalam pengukuran intensitas cahaya matahari dalam bentuk iradiasi. Seperti apa, Rak, contohnya? Kasih tahu. Kita punya Seaward 200R, Rek. Kenapa Seaward 200R tuh, Rak? Karena alat ini dapat melakukan pengukuran iradiansi yang akurat dan juga memiliki beberapa fitur lainnya, seperti dapat mengukur temperatur, memiliki fitur kompas untuk menentukan orientasi solar panel, mengukur kemiringan atau inclinometer, dan juga memiliki internal memory hingga 5000 data, Rek. Meskipun panel surya bergantung pada sinar matahari sebagai sumber energi utama, faktor lain yang tidak kalah penting adalah suhu lingkungan di sekitar panel. Setiap panel surya memiliki suhu kerja optimal, dan ketika suhu lingkungan melebihi batas tersebut, efisiensi panel dapat menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan resistansi internal pada panel yang mengurangi kinerja konversi energi. Sel surya beroperasi dengan efisiensi terbaik pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Ketika suhu sel meningkat melebihi angka tersebut, nilai tegangan terbuka atau VOC ini akan menurun. Nah, hal ini mengakibatkan penurunan daya keluaran. Penurunan daya ini bersifat proporsional terhadap kenaikan suhu. Kayak sapi. Nah, untuk itu, Rek, makanya penting untuk memantau dan mengelola suhu panel surya agar tetap berada dalam kisaran yang optimal. Nah, adapun beberapa alat instrumentasi untuk membantu dalam pengukuran suhu ambient atau di lingkungan sekitar dan modul sel panel surya. Contoh alatnya apa sih, Rak?
Nah, contoh alatnya ini kita bisa menggunakan Hioki LR8101 data logger, atau juga kita bisa menggunakan Hioki temperatur logger LR5011 ditambah dengan sensor temperaturnya. Tingkat kelembapan udara yang tinggi merupakan salah satu tantangan dalam menjaga kinerja optimal panel surya, terutama di daerah dengan iklim tropis atau curah hujan yang tinggi. Kelembapan berlebih dapat menyebabkan kondensasi pada permukaan panel atau bahkan pada komponen internalnya. Kondensasi ini dapat mengurangi efisiensi penyerapan cahaya sinar matahari. Pada akhirnya, menurun daya listrik yang dihasilkan. Selain itu, kelembapan yang bercampur dengan oksigen dan air berpotensi masuk melalui retakan atau kerusakan kecil pada panel, sehingga menimbulkan korosi pada kabel dan konektor. Korosi ini tidak hanya mengurangi efisiensi pengaliran arus listrik, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan serius, seperti hubungan arus pendek yang dapat merusak sistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa panel surya memiliki pelindungan kedap udara dan kualitas penyegelan yang baik. Selain itu, pemantauan kelembapan dan perawatan berkala pada modul dan kabel dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Adapun beberapa alat instrumentasi untuk membantu dalam pengukuran kelembapan sekitar panel surya. Coba Rak, bisa disebutkan alat-alatnya? Nah, kita bisa menggunakan alat dari Hioki Humidity Logger LR5001 plus sensor humidity. Lalu juga kita juga bisa menggunakan Hioki Wireless Humidity Logger LR8514 plus sensor temperatur. Investasi pada teknologi energi terbarukan seperti panel surya adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih hijau. Go green. Go green. Go green. Sejauh ini. Iya benar, sejauh ini. Enggak sih. Iya, enggak go green. Mari bersama-sama menjaga bumi kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.